FIFA beri pujian untuk Shin Tae-yong. Justin Hubner dibikin kaget saat latihan timnas Indonesia di Arab Saudi. Bismillah, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia akan tiba di tanah air. Shin Tae-yong beberkan gangguan timnas Indonesia di Arab Saudi. Kira-kira ada apa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pujian FIFA untuk Shin Tae-yong. FIFA secara tiba-tiba memberikan pujian kepada Shin Tae-yong menjelang pertandingan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menjadi pelatih yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia karena telah membawa banyak prestasi bagi timnas. Meskipun belum berhasil meraih trofi bergengsi, Shin Tae-yong telah meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Selain itu, prestasi ini juga ditandai dengan perubahan karakter pemain skuad Garuda yang menjadi lebih berani. Pondasi timnas Indonesia kini diisi oleh pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Kondisi ini membuat timnas Indonesia memiliki potensi menjadi tim yang kuat dan tangguh dalam beberapa tahun ke depan. Prestasi ini mendapat perhatian dari FIFA yang juga memberikan julukan baru untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. The History Maker atau pembuat sejarah adalah julukan yang diberikan kepada Shin Tae-yong setelah 4 tahun menjadi pelatih tim nasional Indonesia, tulis FIFA di situs resminya. FIFA tentu tidak sembarangan memberikan julukan ini karena Shin Tae-yong benar-benar membuktikannya di lapangan. Julukan ini bukan tanpa alasan mengingat kehadiran pelatih asal Korea Selatan ini telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, tambah FIFA. Di bawah arahan Shin Tae-yong, posisi timnas Indonesia naik sebanyak 42 peringkat dalam ranking FIFA. Saat pertama kali menjabat sebagai pelatih pada bulan September 2021. Indonesia berada di peringkat 175, sebelum melonjak ke posisi 133 pada peringkat yang dirilis bulan Juli tahun ini, tulis FIFA. Selain itu, skuad Garuda juga berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih membanggakan lagi, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga, sementara rival-rivalnya seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand harus gugur di putaran kedua. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata FIFA. Prestasi ini melengkapi pencapaian sebelumnya ketika Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Padahal timnas Indonesia sebelumnya diragukan bisa lolos mengingat lawan-lawan yang dihadapi di fase grup sangat kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Di level junior, Shin Tae-yong juga berhasil membawa timnas Indonesia U-Strip 23 lolos hingga babak semifinal. Ini belum termasuk pencapaian luar biasa lainnya di kelompok umur ketika membawa Indonesia finish sebagai semifinalis di Piala Asia AFC U-Strip 23 2023, tambah FIFA. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Justin Hubner dibikin kaget dengan latihan timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner terkejut saat menjalani latihan pertamanya di Arab Saudi menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda saat ini tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai bulan September ini.
Pelatih Sintayong telah membawa 26 pemain ke Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama mereka di putaran ketiga ini. Pertandingan tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sport City. Jeddah pada Kamis, 5 September 2024 malam waktu setempat atau Jumat, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Para pemain yang bermain di dalam negeri sudah berangkat pada Minggu, 1 September 2024. Sementara para pemain yang berkarier di luar negeri langsung menyusul ke Arab Saudi. Beberapa pemain yang bermain di luar negeri sudah bergabung, termasuk Justin Hubner yang datang dari Inggris di mana ia bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21. Pada Senin 2 September 2024, Timnas Indonesia mengadakan sesi latihan pertama mereka dan Hubner ikut serta dalam sesi tersebut. Ternyata bek tengah berusia 20 tahun ini langsung terkejut dengan latihan pertamanya di Arab Saudi. Hal ini diungkapkan oleh Hubner dalam unggahan di Instagram Story akun pribadinya @justinhubner5 yang diunggah pada Selasa 3 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan tersebut, Hubner menyatakan keterkejutannya karena menghadapi hujan badai selama latihan di Arab Saudi. Dia tidak menyangka bahwa Arab Saudi yang terkenal dengan gurun pasirnya akan mengalami hujan. Kami mengalami badai yang luar biasa selama latihan. Saya miliki tidak tahu bahwa di sini bisa hujan, kata Hubner dalam unggahan tersebut disertai dengan emoji tertawa. Meski demikian, Hubner tidak akan bermain dalam pertandingan melawan Arab Saudi karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, bek tengah berusia 20 tahun itu akan kembali tersedia untuk pertandingan melawan Australia yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tiba di tanah air. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tiba di tanah air pada Rabu, 4 September 2024. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga menyampaikan bahwa akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi antara 3 hingga 7 September 2024. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tetapi kami tidak ingin terlalu banyak berbicara tentang siapa yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus melalui proses terlebih dahulu. Mereka akan datang ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, kata Arya Sinulinga, seperti dikutip dari kanal YouTube-nya Rabu 21 Agustus 2024. Pemain mungkin baru bisa datang setelah 5 September 2024 atau saat FIFA Matchday. Bisa saja datang pada tanggal 3, 4, 5, 6, atau 7. Kita akan lihat nanti siapa yang akan hadir, lanjut Arya Sinulinga. Salah satu pemain yang disebut-sebut akan menjalani proses naturalisasi adalah penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini telah mengungkapkan kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, Yusa Nugraha, bahwa ia telah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Saat ini mantan penyerang NEC Nijmegen U21 itu hanya menunggu panggilan dari PSSI untuk datang ke Indonesia. Selain Mauro Zijlstra, Ole Romanye dalam kurung FC Utrecht juga menjadi sosok yang dinantikan oleh pencinta sepak bola tanah air. Ole Romanye diharapkan karena kemampuannya yang luar biasa dalam mencetak gol. Sebagai informasi, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang berkualitas untuk menghadapi pertandingan-pertandingan sulit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain penyerang, pemain keturunan di posisi lain seperti Mads Hilgers dalam kurung back dan Jairo Riedewald dalam kurung gelandang juga berpotensi bergabung dengan Timnas Indonesia. Jairo Riedewald bahkan sudah memberikan isyarat kuat. Di akun Instagramnya @Riedewald, Jairo Riedewald menambahkan bendera Indonesia di bio-nya. Oleh karena itu menarik untuk menunggu siapa saja pemain keturunan yang tiba di Indonesia bulan ini untuk menjalani proses naturalisasi. Sintayong blak-blakan gangguan Timnas Indonesia di Arab Saudi.
Sintayong mengungkapkan bahwa persiapan timnas Indonesia sebelum pertandingan melawan Arab Saudi terganggu oleh hujan salju di Jeddah. Timnas Indonesia menggelar latihan di kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Senin 2 September. Saat latihan berlangsung, tiba-tiba turun hujan deras, bahkan ada momen hujan salju. Latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia untuk tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi pada Kamis 5 September malam hari. Secara umum, kondisi para pemain baik-baik saja. Tetapi 2 hari latihan di bawah hujan deras memang sangat unik, kata Sintayong setelah memimpin latihan. Seperti terlihat dalam video yang dibagikan oleh PSSI, hujannya bahkan disertai salju. Ini membuat fokus pemain sedikit terganggu. Namun yang menjadi perhatian utama adalah apakah performa pemain akan meningkat tambah pelatih asal Korea Selatan ini. Sebanyak 26 pemain yang dipanggil semuanya sudah bergabung. Namun dari 26 pemain tersebut, Maarten Paes dan Justin Hubner tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Hubner harus absen karena akumulasi kartu sedangkan Paes terlambat didaftarkan. Meskipun demikian, Paes sudah didaftarkan untuk pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 September dan bisa melakukan debutnya dalam pertandingan tersebut. Sintayong menjelaskan bahwa kondisi Paes tidak ada masalah meskipun pemain FC Dallas ini terlihat sedikit lelah setelah melakukan perjalanan panjang dari Amerika Serikat ke Arab Saudi. Kondisi Maarten Paes sebenarnya tidak buruk, hanya sedikit lelah karena perjalanan panjang sehingga dia belum bisa ikut serta dalam sesi latihan pertama, jelas Sintayong. Media asing puji timnas Indonesia. Media dari Timur Tengah Gulf Times memberikan sorotan khusus terhadap penampilan luar biasa timnas Indonesia selama mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gulf Times menyebutkan bahwa Indonesia sedang berada dalam performa terbaiknya. Sebagai satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang tersisa, Indonesia diprediksi akan memberikan kejutan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Gulf Times menilai bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras para pemain asuhan Sintayong yang konsisten menampilkan permainan terbaik sejak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia dimulai. Sebagai tim Asia Tenggara yang masih bertahan, Indonesia juga merupakan satu-satunya tim dari putaran pertama yang berhasil mencapai sejauh ini. Tulis Gulf Times pada Selasa, 3 September 2024. Mereka juga mencatat 5 kemenangan yang diraih tim Merah Putih selama kualifikasi Piala Dunia. Jumlah kemenangan ini adalah yang terbanyak dalam satu edisi kualifikasi Piala Dunia. Garuda telah mencatatkan 5 kemenangan, jumlah kemenangan terbanyak mereka dalam satu edisi kualifikasi, ujar Gulf Times. Meskipun memiliki catatan yang baik, pada putaran ketiga ini pelatih timnas Indonesia, Sintayong, enggan menargetkan timnya untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sedang memimpikan debut di Piala Dunia. Partisipasi mereka pada tahun 1938 sebagai Hindia Belanda terjadi sebelum kemerdekaan, tutup Gulf Times. Setelah bertandang ke Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Erick Thohir respon kasus Dimas Drajat kehilangan HP saat latihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan mengenai kasus hilangnya ponsel Dimas Drajat, striker Persib Bandung saat latihan timnas Indonesia. Kalau ada masalah internal yang disebabkan oleh isu-isu selama penilaian hingga terjadi sabotase, saya pasti akan ambil tindakan tegas. Namun, sejauh ini belum ada indikasi ke arah itu, kata Erick Thohir kepada wartawan saat konferensi pers Liga 2 musim 2024 sampai 2025 di The Gada Tower PT Pegadaian, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 3 September.
Saya akan memastikan keamanan menjadi prioritas utama. Saya langsung menelepon Ketua BTN Pak Sumarji. Mengenai indikasi kemarin, saya belum tahu lokasi tepatnya, tambahnya. Insiden ini terjadi ketika Timnas Indonesia mengadakan latihan terbuka untuk para penggemar di lapangan Aglora Bung Karno pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sore. Latihan dimulai pukul 5 sore dan berakhir pukul 6.30 sore. Sekitar pukul 6.30 sore, satu persatu pemain Timnas Indonesia mulai meninggalkan lapangan A menuju bus yang telah disiapkan. Namun, Ramadan Sananta tampak kebingungan karena mencari tasnya. Awalnya, Sananta dikira sedang mencari tas yang dibawanya saat latihan. Ternyata, tas striker Persis Solo ini tertukar dengan tas milik Dimas Drajat. Jadi, tas yang hilang adalah milik Dimas Drajat, bukan Sananta. Di dalam tas tersebut terdapat ponsel Dimas Drajat. Para ofisial Timnas Indonesia pun berusaha mencari tas itu di lapangan A. Namun, setelah pencarian selama sekitar 1 jam, tas tersebut belum ditemukan. Sekitar pukul 7.30 malam, bus Timnas Indonesia meninggalkan lapangan A dan tas Dimas Drajat masih belum ditemukan. Lapangan A juga mulai sepi karena para penggemar skuad Garuda sudah pulang. Latihan Timnas Indonesia saat itu memang tidak tertutup sepenuhnya. Pengunjung bisa bebas masuk ke lapangan A dan mendekati area tempat para pemain Timnas Indonesia berlatih. Nanti Ketua BTN yang akan menangani ini. Ketua BTN adalah seorang polisi, jadi coba tanyakan padanya. Mereka seharusnya serius melindungi para pemain. Saya tidak ingin hal-hal kecil seperti ini mengganggu persiapan tim nasional, ujar Erick Thohir. Saya sudah sampaikan kepada Kepala BTN, Coach Shin Tae-yong, agar para pemain tetap fokus saja. Kehilangan barang seperti ini akan kami tangani. Kami akan melakukan perbaikan. Jangan sampai hal kecil seperti ini mengganggu, tambahnya. Maarten Paes ingin bawa Indonesia terbang tinggi. Kiper baru Timnas Indonesia, Maarten Paes, merasa sangat senang karena akhirnya bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia berharap dapat membantu Timnas Indonesia meraih banyak prestasi di masa depan. Seperti diketahui, Paes adalah salah satu pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun ia sempat tidak bisa bergabung dengan tim karena ada masalah administrasi. Pada tanggal 17 Agustus 2024, PSSI mengonfirmasi bahwa Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia setelah FIFA memberikan izin bagi kiper ini untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Saat ini Paes berada di Arab Saudi. Ia sedang ikut serta dalam persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini Paes menyatakan kegembiraannya karena akhirnya bisa secara resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia merasa bangga menjadi bagian dari skuad Garuda setelah menunggu cukup lama. Saya senang bisa berada di sini dan ini adalah kehormatan besar bagi saya untuk membela tim ini, kata Paes. Lebih lanjut, Paes menegaskan bahwa kehadirannya di Timnas Indonesia bukan sekadar untuk numpang lewat. Kiper yang bermain untuk FC Dallas ini berjanji akan memberikan seluruh kemampuannya untuk membantu Timnas Indonesia mencapai prestasi. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan tim ini dan berharap kami bisa meraih banyak hal besar bersama, ujarnya. Paes sendiri belum bisa bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi karena pendaftarannya terlambat disebabkan oleh masih menunggu instruksi dari FIFA. Namun Paes dipastikan sudah bisa tampil saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia minggu depan. Gelandang Timnas Indonesia tak mau satu tim dengan Marcelino Ferdinand. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, dikabarkan akan bergabung dengan salah satu tim di Belanda. Belakangan ini, Tom Haye memang sedang dikaitkan dengan beberapa klub Eropa. Gelandang berusia 29 tahun ini saat ini berstatus bebas transfer setelah resmi berpisah dengan SC Heerenveen pada akhir musim lalu. Ia menolak perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh klub tersebut. Sejak itu, Tom Haye telah dikaitkan dengan sejumlah tim terkenal.
Awalnya ia disebut-sebut diminati oleh klub Turki seperti Beşiktaş JK, tetapi rumor itu perlahan menghilang. Kemudian ada kabar bahwa klub asal Kroasia, Dinamo Zagreb, juga tertarik merekrutnya. Namun hingga menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini tidak ada tawaran konkret dari Zagreb, sehingga kabar itu pun menghilang. Tom Haye bahkan sempat menolak tawaran dari Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris, meskipun klub tersebut baru saja merekrut pemain asal Indonesia, Marcelino Ferdinand. Kini, masa depan Tom Haye kembali menjadi perbincangan hangat. Seorang jurnalis asal Belanda, Joost Blauwhof, mengungkapkan bahwa Tom Haye akan kembali bergabung dengan mantan klubnya. Melalui akun media sosial X miliknya, Joost menyampaikan bahwa pemain berdarah Indonesia Belanda itu sedang dalam proses negosiasi dengan NAC Breda, klub kasta tertinggi Liga Belanda. Joost juga mengatakan bahwa Tom Haye sudah sepakat untuk bergabung kembali dengan NAC Breda. NAC sedang berdiskusi dengan Tom Haye, tulis Joost Blauwhof di akun media sosialnya. Gelandang yang berstatus bebas transfer ini sedang sibuk dengan pertandingan internasional bersama Indonesia, namun ia akan segera kembali ke Stadion Radverlag. Orang dalam telah mengonfirmasi hal ini. Pemainnya sendiri sudah setuju, tapi masih perlu waktu untuk berpikir, tambahnya. Sebagai informasi, Tom Haye sebelumnya pernah 2 kali membela NAC Breda. Pertama kali ia bergabung dengan klub ini pada tahun 2020 dan sempat dipinjamkan ke ADO Den Haag selama 1 musim. Setelah kembali pada tahun 2022, Tom Haye kemudian dijual ke SC Heerenveen. Sekarang hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum ia kembali ke klub lamanya tersebut. Malaysia salib ranking timnas Indonesia pada bulan September. Media Malaysia Makan Bola percaya diri bahwa timnas Malaysia akan menyalip peringkat FIFA Timnas Indonesia pada September 2024. Keyakinan ini muncul karena Malaysia hanya akan menghadapi Filipina di ajang Pesta Bola Merdeka 2024. Sementara itu, timnas Indonesia harus menjalani laga tandang melawan Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Karena bermain di markas Arab Saudi, ada kemungkinan timnas Indonesia mengalami kekalahan dan kehilangan banyak poin di peringkat FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 133 dunia dengan 1108,73 poin, sedikit unggul dari Malaysia yang berada di posisi 134 dengan 1107,58 poin. Selisih poin antara kedua tim hanya 1,15. Jika timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dan Malaysia berhasil mengalahkan Filipina, timnas Malaysia akan mendapatkan tambahan 4,48 poin, sedangkan timnas Indonesia akan kehilangan 5,62 poin. Hal ini akan membuat poin timnas Indonesia turun menjadi 1103,11, sementara Malaysia naik menjadi 1112,06 poin, sehingga menyalip Indonesia. Makan Bola menulis dalam artikel mereka ranking FIFA, atasi Filipina, Malaysia berpeluang melewati timnas Indonesia. Namun situasinya belum pasti. Jika timnas Indonesia minimal mampu menahan Arab Saudi, maka peringkat FIFA timnas Indonesia akan tetap berada di atas Malaysia. Jika mampu menahan Arab Saudi, skuad Garuda yang diasuh Shin Tae-yong akan mendapatkan tambahan 6,88 poin di peringkat FIFA.